Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan imunologi. Pada kali ini kita akan masuk ke sesi 10. Pada sesi 10 ini kita akan membahas mengenai imunodefisiensi. Jadi kalau di sesi 8, di sesi 8 kita membahas mengenai hipersensitivitas, jadi respon imun yang berlebihan. Maka di sesi 10 ini kebalikannya, kita akan membahas mengenai imunodefisiensi. Jadi, apa itu imunodefisiensi? Jadi, kita masuk dulu ke kemampuan akhir yang diharapkan. Setelah menjalani perkuliahan ini, diharapkan kalian nanti dapat menjelaskan mekanisme penyakit imunodefisiensi. Jadi, apa itu imunodefisiensi? Imunodefisiensi adalah suatu kondisi di mana salah satu atau beberapa komponen respon imun mengalami penurunan jumlah atau fungsi. Jadi berkebalikan dengan hipersensitivitas kemarin ya. Nah, akibat penurunan jumlah atau fungsi dari respon imun tersebut, maka menyebabkan tubuh kita mudah sekali terkena penyakit. Kalau kita diketahui bahwa imunodefisiensi itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu imunodefisiensi primer, ini dibawa sejak lahir, kita bisa sebutnya ini adalah faktor genetik dan bukan karena faktor eksternal. Yang kedua adalah imunodefisiensi sekunder. Nah, pada imunodefisiensi sekunder ini didapatkan karena faktor dari luar tubuh ya, misalkan infeksi HIV atau karena kita mengalami kekurangan nutrisi dan lain-lain. Nah, mari kita masuk ke imunodefisiensi primer terlebih dahulu. Imunodefisiensi primer terjadi karena adanya mutasi pada gen-gen yang berperan pada sistem imun. Dan ini biasanya diturunkan dari orang tua ke anak dan bisa mengakibatkan defisiensi pada sistem imun non-spesifik terhadap limfosit T dan limfosit B. Sindroma-sindroma yang dihasilkan dari imunodefisiensi ini sangat bervariasi, gejalanya bervariasi juga ya. Nah, meskipun dia cukup berat ya sindromanya, tetapi sindroma yang dihasilkan dari imunodefisiensi primer ini bukan suatu kasus yang sering terjadi, justru cenderung jarang terjadi. Jadi penderita imunodefisiensi primer itu termasuk dalam penderita penyakit langka. Nah, ini adalah contoh-contoh imunodefisiensi primer ya. Di sini ada Digeorge syndrome, kemudian ada MHC kelas 1 defisiensi, MHC kelas 2 defisiensi, kemudian ada Walcott-Aldrich syndrome dan lain-lain. Jadi memang tidak sering kita jumpai penyakitnya. Nah, kita masuk ke macam-macam imunodefisiensi primer. Tadi sudah kita sebutkan bahwa kita ketahui bahwa imunodefisiensi primer itu bisa menyerang ke sel limfosit T, bisa ke limfosit B, atau di respon imun innate atau respon imun non-spesifik ya. Kalau pada limfosit T, contohnya adalah severe combined immunodeficiency atau SCID, kemudian ada Digeorge syndrome. Kalau pada limfosit B, contoh penyakitnya adalah X-agamaglobulinemia. Kemudian yang ketiga itu yang imunodefisiensi pada respon imun non-spesifik. Contohnya severe congenital neutropenia. Nah, kita masuk ke salah satu penyakit yang menyerang atau merupakan defisiensi pada sel limfosit T, yaitu severe combined immunodeficiency atau disingkat dengan SCID. Jadi, penyakit ini adalah kelainan respon imun yang disebabkan oleh kegagalan pembentukan sel limfosit T dan limfosit B yang fungsional. Seperti kita tahu bahwa sel limfosit T ini berperan dalam respon imun ya, dalam mekanismenya, dalam membunuh sel terinfeksi, itu banyak dipengaruhi oleh sel limfosit T. Nah, pada penyakit ini justru pembentukan sel limfosit T dan sel limfosit B ini terganggu ya. Jadi tidak menghasilkan sel limfosit T yang fungsional ya. Seperti ini. Jadi
Ini akan menyebabkan kita tidak dapat melawan infeksi, bahkan infeksi yang paling ringan ya. Nah, jenis SCID yang paling sering ditemukan adalah yang dinamakan X-linked SCID. Pada penyakit ini terjadi mutasi gen IL12RG pada kromosom X. Jadi ini terkait dengan kromosom X. Untuk saat ini, terapi yang paling efektif adalah transplantasi sumsum tulang dari donor yang sesuai. Mungkin kalian masih ingat kisah dari David Vetter, sang bubble boy, ya, sang bubble boy, di mana David Vetter ini juga menderita SCID yang cukup parah sehingga dia tidak bisa keluar dari balon tempat dia hidup. Jadi balon tempat dia hidup itu adalah suatu lingkungan yang sangat steril. Ketika David keluar dari lingkungan itu, maka dia bisa terpapar berbagai hal yang menyebabkan dia menjadi sakit, ya, sehingga dia harus berada di dalam balon tersebut, ya. Jadi bahkan ibunya pun tidak dengan mudah bisa merawat atau menggendongnya, ya. Jadi dia harus menggunakan peralatan atau baju khusus untuk melindungi dia dari lingkungan luar, ya. Bisa dibayangkan betapa rapuhnya respon imun yang dimiliki oleh David Vetter. Ya, kemudian kita masuk ke penyakit yang kedua, namanya agama globulinemia. Di sini dia merupakan penyakit yang menyerang ke limfosit B. Jadi, agama globulinemia merupakan imunodefisiensi yang disebabkan karena kegagalan pembentukan antibodi. Jadi kalau yang tadi, yang SCID tadi, kegagalan pembentukan limfosit T dan ada juga limfosit B, kalau agama globulinemia ini spesifik pada kegagalan pembentukan antibodi. Hal ini terjadi karena adanya mutasi pada gen yang berperan dalam produksi antibodi yang dinamakan gen PTK, ya. Nah, mutasi ini terkait dengan kromosom X, ya. Jadi dinamakan X-linked agama globulinemia atau ada yang menyebut dengan nama Bruton agama globulinemia. Penderita penyakit ini bisa menderita infeksi berulang seperti pneumonia, yaitu peradangan pada paru, bronkitis, kemudian sinusitis, konjungtivitis, dan otitis itu penyakit yang menyerang mata dan lain-lain. Jadi karena tidak memiliki antibodi yang berperan dalam melawan infeksi patogen, maka penderita dari agama globulinemia ini mudah sekali mengalami infeksi berulang, ya. Jadi kalau pada perempuan, ya, apabila ada mutasi pada gen PTK pada kromosom X, maka dia disebut karier, ya. Tetapi kalau pada laki-laki karena kromosom X-nya cuma satu, kalau terjadi mutasi pada PTK gen PTK, maka laki-laki tersebut menderita Bruton agama globulinemia. Nah, sebenarnya penderita agama globulinemia ini tidak secara langsung bisa terdeteksi, ya, karena pada awal-awal kehidupannya biasanya masih ada antibodi yang didapatkan dari ibunya, ya. Tetapi ketika antibodi ini sudah mulai menurun setelah pada tahun-tahun sekitar 3, 6, 9 tahun, dan pada individu yang normal biasanya akan digantikan oleh antibodi dari tubuhnya sendiri. Nah, pada penderita agama globulinemia ini mengalami gangguan, sehingga antibodi dari tubuhnya sendiri ini terlihat sangat rendah konsentrasinya dibandingkan pada orang normal. Oke, nah itu tadi imunodefisiensi pada limfosit B. Nah, kita masuk ke imunodefisiensi pada respon imun non-spesifik, ya. Di sini ada neutropenia, disebabkan karena kekurangan jumlah neutrofil pada tubuh, ya. Neutrofil itu adalah salah satu komponen respon imun non-spesifik. Penyakit ini sering disebut dengan severe congenital neutropenia atau adanya menyebutnya sebagai Costman disease, ya. Dan mutasi pada gen yang berperan pada pembentukan neutrofil itu yang berperan dalam kejadian neutropenia. Penderita penyakit ini dapat mengalami hepatitis C, malaria, sepsis, dan lain-lain. Jadi hal ini menunjukkan bahwa respon imun non spesifik pun sangat penting dalam
sistem kekebalan tubuh kita. Oke, tadi adalah imunodefisiensi primer. Jadi lebih banyak disebabkan karena adanya mutasi-mutasi yang terjadi pada gen-gen yang berperan dalam respon imun kita. Nah, sekarang kita masuk ke imunodefisiensi sekunder. Jadi, kalau imunodefisiensi primer itu berdasarkan atau didasarkan pada mutasi gen, kalau imunodefisiensi sekunder ini karena faktor eksternal seperti infeksi HIV, malnutrisi, kemudian kemoterapi pada pasien yang menjalani terapi ini ya. Jadi respon imun menjadi semakin menurun karena hal-hal di luar tubuh kita. Yang akan saya contohkan di sini hanya satu, yaitu infeksi HIV. Nanti mungkin yang contoh-contoh yang lain bisa kalian baca sendiri di beberapa referensi, karena banyak sekali. Oke, infeksi HIV ini dapat menyebabkan imunodefisiensi sekunder. Nah, kita tahu dalam mata kuliah virologi bahwa HIV itu menyerang salah satu komponen respon imun tubuh kita ya. Jadi dia spesifik menyerang sel limfosit T CD4 positif atau sel limfosit T helper. Kenapa? Karena virus HIV ini menggunakan CD4 positif sebagai reseptornya. Artinya supaya dia bisa masuk ke dalam sel, maka dia menggunakan molekul CD4 ini. Untuk sel-sel yang tidak memiliki molekul CD4 seperti sel limfosit B, itu tidak diserang. Nah, akibatnya limfosit ini akan rusak karena proses perkembangbiakan virus ya, dan jumlahnya semakin menurun, sehingga mengakibatkan defisiensi respon imun. Apabila jumlah limfosit CD4 positif kurang dari 200 sel per mililiter darah, maka penderitanya sudah masuk ke fase AIDS ya. Jadi AIDS ini adalah infeksi HIV yang sudah sangat kronis karena limfosit T CD4-nya sudah sangat menurun hingga kurang dari 200 sel per mililiter darah. Jadi seperti ini perjalanan penyakit pada penderita ya. Pada awal-awal infeksi ya, sel limfosit T-nya masih tinggi, kemudian dia akan menurun karena proses perkembangbiakan virus ya, sekitar 2-6 minggu dengan gejala seperti flu. Kemudian secara bertahap sel limfosit T kembali meningkat ya, sehingga sampai ke nama tahapnya adalah serokonversi. Nah, tahap serokonversi ini kemudian akan berlanjut dengan tahap asimptomatik atau fase tidak bergejala. Nah, ini biasanya panjang sampai kurang lebih 10 tahun tanpa gejala, tetapi apa yang terjadi di dalam tubuh? Di dalam tubuh sel limfosit T CD4 positifnya sudah mulai menurun ya. Sampai akhirnya dia masuk ke fase simptomatik atau fase yang bergejala. Nah, mulai di sini mulai ada sering sakit-sakitan ya. Karena infeksi yang ringan saja sudah sakit ya. Nah, seperti itu. Kemudian ketika jumlah limfosit CD4-nya sudah sangat turun hingga kurang dari 200 sel per mililiter darah, maka akan masuk ke fase AIDS. Nah, kemudian bisa mengakibatkan kematian pada penderitanya. Jadi perjalanan infeksinya itu mulai dari infeksi akut ya, seperti memiliki gejala seperti flu, terjadi sekitar 2-4 minggu pertama setelah terinfeksi virus, kemudian masuk ke fase clinical latency atau fase yang tadi kita lihat itu fase tidak bergejala ya. Jadi ini sebenarnya terjadi infeksi akut kronis ya, tetapi tidak bergejala. Kemudian ketika sel limfosit T-nya sudah sangat menurun, maka masuk ke fase AIDS ya. Ini sudah sangat rentan terhadap infeksi-infeksi oportunistik atau infeksi penyerta. Nah, pada fase AIDS ini disebut acquired immunodeficiency syndrome. Pada tahap ini penderita bisa mengalami infeksi oportunistik atau infeksi penyerta karena lemahnya respon imun penderita, antara lain hepatitis B ya, atau hepatitis C, karena jalur masuk virus hepatitis B dan C itu sama dengan HIV, yaitu bisa melalui darah ya. Kemudian tuberkulosis.
ya. Kemudian ada juga proses penyakit kandidiasis pada mulut. Jadi kalau pada orang normal, jamur kandida itu ada secara normal di dalam dalam mulut kita untuk membantu pencernaan kita juga, ya, untuk menjaga flora normal dalam mulut kita. Tetapi pada orang dengan AIDS, jamur kandida ini dalam mulut justru mengakibatkan proses penjamuran yang parah di mulutnya dan lain-lain. Jadi banyak sekali penyakit penyerta yang bisa timbul akibat AIDS. Dan kalau sudah berat, ya, infeksi oportunistik ini dapat mengakibatkan kematian bagi pasien. Cara penularan HIV itu bisa melalui hubungan seksual, ya, kemudian dengan kehamilan dari ibu ke anak, kemudian dari kelahiran, proses kelahiran, kemudian dengan cara menyusui, ya, dari menularkan lewat air susu ibu, kemudian bisa melalui jarum suntik yang bergantian, ya. Jarum suntik yang tidak steril dipakai bergantian. Biasanya ini terjadi pada pengguna narkoba suntik yang menggunakan jarum suntik secara berlebihan, atau tato, ya, praktek tato dengan jarum yang tidak steril. Kemudian juga ada yang berisiko tinggi itu yang bekerja di layanan kesehatan tetapi tidak menerapkan prosedur keselamatan, ya. Kemudian transfusi darah, misalkan pada darah yang terkontaminasi HIV, ditransfusikan ke pendonor, atau transplantasi organ dan jaringan. Tetapi untuk untuk transfusi darah biasanya ini sudah sangat jarang terjadi karena di dalam di PMI biasanya sudah disortir mana darah-darah yang terinfeksi, mana yang tidak, ya. Itu sudah standar prosedur yang rutin dilakukan sebelum ditransfusikan ke pendonor. Nah, HIV tidak bisa ditularkan melalui gigitan serangga, ya, meskipun serangga tersebut baru saja menggigit pasien HIV, ya. Nah, ini tidak bisa ditularkan melalui itu. Kemudian duduk di toilet umum, berciuman, kemudian bergantian alat makan, ya, dan juga bersentuhan, misalkan kita bersalaman, ya, itu tidak menularkan HIV, bersalaman dengan orang atau penderita HIV. Oke. Nah, bagaimana untuk penderita HIV/AIDS? Karena kita tahu, ya, penderitanya itu mengalami masa asimptomatik maupun simptomatik yang cukup panjang, gitu, ya. Nah, ada terapi yang dinamakan obat antiretroviral. Tujuannya untuk menekan infeksi oportunistik. Jadi bukan untuk mematikan virusnya, karena sampai saat ini obat untuk mematikan virusnya itu tidak atau belum ditemukan. Obat antiretroviral ini harus diminum seumur hidup, ya. Kemudian sayangnya obat antiretroviral ini memiliki efek samping pada penderitanya. Salah satunya adalah resistensi. Ya, jadi terdapat kejadian resistensi terhadap antiretroviral. Nah, sampai saat ini belum ada vaksin yang efektif untuk mencegah penularan HIV, ya. Dalam penelitian memang ada beberapa kandidat yang cukup potensial, tetapi dalam proses ujinya itu masih belum bisa menyimpulkan bahwa ada vaksin yang memang siap untuk disampaikan kepada publik untuk mencegah penularan HIV. Nah, ini ada satu kasus yang cukup menarik berkaitan dengan infeksi HIV, yaitu kasus dari Berlin patient yang bernama Timothy Ray Brown. Jadi Timothy Ray Brown merupakan pasien dengan HIV positif yang pada saat itu juga menderita leukemia, jadi kanker darah. Kemudian dia menjalani transplantasi sumsum tulang untuk mengobati leukemianya di Berlin. Oleh karena itu namanya adalah Berlin patient, ya. Ternyata pendonornya itu tidak dia memiliki keistimewaan, yaitu tidak memiliki molekul CCR5 pada sel limfosit T-nya. Nah, molekul CCR5 ini ternyata diketahui juga
menjadi koreseptor atau jalan masuk HIV ke dalam sel. Jadi selain CD4, HIV itu juga bisa masuk ke sel melalui molekul CCR5. Dan ini ternyata tidak ada di sel yang didonorkan, sumsum tulang yang didonorkan. Sehingga Timothy Rebro ini setelah sumsum tulang tadi transplantasi, dia merasa sehat, ya, tidak terdeteksi dalam waktu yang sangat lama, dan juga tidak menggunakan obat antiretroviral, ya. Jadi dia dinyatakan sembuh. Kemudian sekarang beliau sudah meninggal, tetapi meninggalnya bukan karena HIV, ya, tetapi justru karena kanker yang dideritanya yang muncul kembali. Ya, demikian perkuliahan kita kali ini, semoga membawa manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.